Oke, kita lanjutkan nomor 11. Dalam keadaan lapar, proses katabolisme protein akan menghasilkan asam amino yang selanjutnya akan menghasilkan proses apa? Jadi, sahabat cerdas, karbohidrat ya. Contohnya di sini akan dipecah menjadi glukosa, kemudian menjadi asam pirufat, terus menjadi asetil CoA. Selain ini juga bisa protein. Nanti dipecah menjadi asam amino. Nah, ternyata asam amino ini bisa diubah menjadi glukosa, bisa diubah masuk ke asam pirufat, bisa, dan masuk ke asetil CoA, bisa. Artinya nanti asetil CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, jadi menghasilkan proses asetil CoA bisa yang masuk ke siklus Krebs ya. Asam pirufat juga bisa. Nanti asam pirufat juga masuk ke siklus Krebs ya. Asam pirufat dulu nanti ke asetil CoA, atau asam pirufat melalui proses glikolisis karena asam amino diubah jadi glukosa. Oksaloasetat tidak ya. Nah, jadi jawabannya 1, 2, 3 yaitu A. Nah, kita lihat reaksi lengkapnya. Nah, ini contoh bahwa asam amino bisa diubah menjadi glukosa. Sehingga glukosa ini dipecah menjadi asam pirufat. Makanya asam pirufat melalui proses glikolisis juga bisa. Ini asam pirufat ini dihasilkan melalui proses glikolisis. Nah, contoh lain di sini ada asam amino sistein dipecah menjadi pirufat tadi ya. Nah, ini contoh yang lain tadi, protein dipecah menjadi asam amino, dia masuk ke pirufat bisa, nanti juga bisa langsung masuk ke siklus Krebs, atau juga bisa masuk ke asetil CoA. Oke, begitu sahabat cerdas, jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 12. Perbedaan proses fermentasi dan respirasi aerob ya. Jadi sahabat cerdas, respirasi aerob ini bahannya ada glukosa, nanti ditambah oksigen, keluar CO2, H2O, kemudian ada 36 sampai 38 ATP. Sementara kalau anaerob ya, ini respirasi yang tidak ada oksigen, ini glukosa, ini bisa dipecah menjadi fermentasi alkohol, berarti menjadi C2H5OH. Contohnya etanol, nanti plus CO2 plus ATP yang berjumlah 2. Pada saat respirasi aerob ini terjadinya di mitokondria, kalau fermentasi pada ragi ataupun pada sel otot, ini nanti di sitosol. Nah, jadi tempat terjadinya beda. Aseptor terakhirnya adalah oksigen nanti ya. Pada respirasi aerob, ini oksigen itu sebagai penangkap ion H. Jadi oksigen itu sebagai aseptor terakhir, nanti terbentuk H2O. Sementara pada respirasi anaerob, nanti aseptor terakhirnya adalah C2H5OH atau etanol. Jadi ini beda. Jalur pembentukan ATP-nya pada respirasi aerob, nanti ada 38 ATP itu dibentuk melalui tahap glikolisis ya. Kemudian ada siklus Krebs dan transfer elektron. Ini yang membentuk ATP. Sementara pada respirasi anaerob ini hanya di tahap glikolisis sehingga hanya menghasilkan 2 ATP. Kemudian yang terakhir keterlibatan siklus Krebs. Nah, pada respirasi aerob ada siklus Krebs, sementara respirasi anaerob atau fermentasi tidak ada siklus Krebs. Nah, sehingga di sini jawabannya 1, 2, 3, 4 yaitu adalah E. Kita lanjutkan nomor 13, ciri-ciri metabolisme fermentatif ya. Contohnya pada fermentasi ragi, jadi ada C6H12O6. Ini dipakai sel ragi dalam keadaan anaerob.
berarti nggak ada oksigen, nanti terbentuk 2C2 H5OH etanol ya, plus 2CO2 plus 2 ATP. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah ini tanpa oksigen terjadinya di sitoplasma ya, berarti ini salah, proses terjadi di mitokondria. ATP yang terbentuk hanya sedikit, benar ini ya. Nah, ini disebut sebagai oksidasi tidak sempurna karena tidak ada oksigen. Nah, ini benar, jadi jawabannya 24 yaitu C. Aseptor elektronnya bukan senyawa anorganik. C2H5 ini nanti sebagai aseptor ion H dikenal sebagai senyawa organik. Nah, ini reaksinya sahabat cerdas. Etanol atau alkohol tadi itu menerima senyawa H sebagai aseptor terakhir ion H, yaitu adalah etanol, termasuk senyawa organik. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Reaksi terang pada fotosintesis tergantung pada konsentrasi CO2. Bila sumbu X pada grafik berikut adalah kecepatan fotosintesis, ini X ya, dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi CO2. Nah, maka hubungan yang tepat yang menjelaskan pengaruh CO2 pada kecepatan fotosintesis adalah, jadi fotosintesis itu butuh CO2, air, nanti ada cahaya matahari, ditangkap klorofil, terbentuk glukosa dan oksigen. Nah, untuk itu semakin banyak CO2, maka fotosintesis juga akan semakin cepat. Di sini X adalah kecepatan fotosintesis, lah ini yang Y adalah konsentrasi CO2, jadi semakin tinggi CO2 kecepatannya juga semakin cepat. Naik terus. Tapi di titik tertentu dia konstan karena daya ikat fiksasi ya. Jadi fiksasi CO2 ini ada batasannya. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Dalam proses fotosintesis, pernyataan yang benar mengenai fosforilasi siklik dan non-siklik adalah, jadi sahabat cerdas, fotosintesis itu butuh karbon dioksida, air, kemudian cahaya matahari ditangkap oleh klorofil. Nanti terbentuk glukosa, kemudian oksigen ya. Nah, di sini ada satu reaksi yang dikenal sebagai reaksi terang ya. Kenapa disebut reaksi terang? Karena dia membutuhkan cahaya matahari yang ditangkap klorofil yang dikenal sebagai sistem penerima cahaya atau fotosistem. Nah, cahaya yang bisa ditangkap oleh klorofil ada dua. Yang pertama fotosistem 1 itu panjang gelombangnya ada 700 nanometer ya. Yang kedua adalah fotosistem 2 menangkap panjang gelombang 680 nanometer. Jika kedua fotosistem ini bisa bekerja, maka disebut sebagai reaksi non-siklik. Nah, nanti produknya, jadi saat cahaya itu mengaktifasi klorofil akan terbentuk ATP ya. Jadi di sini klorofil aktif menghasilkan ATP. Kemudian yang kedua ada fotolisis air, nanti menghasilkan oksigen. Nah, hanya yang lepas ditangkap oleh NADP sehingga terbentuk NADPH2 dan terakhir ada oksigen. Selanjutnya, jika yang bekerja itu hanya fotosistem 1, berarti ada cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, maka disebut reaksi siklik. Nah, reaksi siklik ini yang terbentuk hanya ATP saja. Jadi kalau ditanya soal seperti ini, kita lihat saja yang fosforilasi siklik dan non-siklik. Artinya keduanya harus ada, berarti harus ada ATP. Ini bisa, ini dihasilkan oksigen salah, ini masih bisa, ini salah, ini masih bisa. Kemudian kita lihat yang fosforilasi siklik ya, terbentuk ini bisa, ini bisa, nah ini juga bisa, ini salah ya. Berarti ini kita coret, kemudian ini kita coret ya, tinggal B sama C. Yang kedua, ada dua ya, di sini dihasilkan oksigen, non-siklik bisa, ini juga bisa, ini tidak terbentuk NADPH, yang satu ada NADPH-nya, jadi yang paling tepat adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nomor 16, produk reaksi terang yang digunakan untuk menggerakkan reaksi gelap. Jadi sahabat cerdas ya,
fotosintesis, kita ulang. Di sini ada CO2, ada air, butuh cahaya matahari, nanti ditangkap klorofil, terbentuk glukosa, ya. Terus kemudian plus oksigen. Nah, yang pertama ada reaksi terang. Nah, reaksi terang ini butuh cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, sehingga ada proses yang pertama adalah aktivasi klorofil oleh cahaya matahari. Nah, kalau klorofil aktif nanti menghasilkan produk berupa ATP. Yang kedua ada pemecahan air atau dikenal sebagai tahap fotolisis air. Nah, air dipecah itu akan membebaskan oksigen di dalam reaksi terang. Nah, H2O yang pecah itu akan menjadi 2H+, nanti plus setengah O2. Nah, hanya ini akan terbentuk ditangkap oleh aseptor namanya NADP, nangkap H jadi NADPH2, ATP masuk ke sini, jadi produknya ada 2 dalam reaksi terang. Nah, di sini kemudian reaksi gelap itu membutuhkan CO2 untuk membentuk namanya glukosa. Nah, yang pertama di reaksi gelap ada pengikatan CO2 namanya fiksasi menggunakan ribulosa bifosfat. Nah, untuk membentuk produk terakhir yaitu adalah glukosa, maka dari COCHO butuh dari reaksi terang ada 2. Berarti dia butuh NADPH2, butuhannya sekaligus butuh energi berupa ATP. Jadi yang dibutuhkan ATP sama NADPH. Ya, jadi jawabannya 1, 3, jawabannya B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. Komponen berikut yang tidak diperlukan dalam reaksi gelap. Fotosintesis butuh CO2 H2O, nanti ada cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, terbentuk glukosa dan oksigen. Nah, dalam reaksi gelap yang dibutuhkan CO2 nanti membentuk glukosa. Nah, sehingga reaksi gelap ini ada proses pengikatan CO2 oleh ribulosa bifosfat, kemudian terbentuk produk berupa glukosa. Nah, untuk mengubah CO menjadi CHO berarti butuh H. Nah, hanya itu berasal dari reaksi terang. Ya, reaksi terang yaitu butuh NADPH2 dan butuh energi berupa ATP. Nah, ini butuhnya. Nah, sehingga kalau kita cek di sini kebutuhannya ada CO2 ada, butuh ATP dan NADPH. Nah, H2O ini sebenarnya dibutuhkan di reaksi terang. Cuman H2O yang pecah menjadi 2H+ dan setengah O2, hanya ini ditangkap NADP. Sehingga terbentuk NADPH2 yang nanti dipakai untuk reaksi gelap. Jadi H2O bisa, tapi secara tidak langsung. Nah, jadi jawabannya adalah oksigen. Oksigen itu tidak diperlukan, melainkan dihasilkan. Ya, nomor 17A. Pengikatan CO2 atau fiksasi CO2 dalam proses fotosintesis dibagi menjadi 3 jenis tanaman. Tanaman C3, C4, sama CAM. Tanaman C3 biasanya mengikat karbon 3, contohnya seperti di sini ada padi, ada mangga. Sementara tanaman C4 contohnya adalah tebu, dan tanaman CAM ini tahan kering, contohnya kaktus dan nanas atau disebut sebagai crassulaceae acid metabolism. Nah, tanaman C3 sama CAM ini pengikatannya di bagian tengah daun yang disebut mesofil. Sementara pada tanaman C4 pengikatannya di 2 tempat yaitu mesofil dan di seludang pembuluh. Nah, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, ini sahabat cerdas ya. Jadi tanaman C3 di sini CO2-nya diikat di mesofil, tanaman C4 di mesofil dan seludang pembuluh, sementara tanaman CAM itu diikatnya di mesofil pada waktu malam hari. Oke ya, jadi jawabannya di sini adalah tebu. 18A kita lanjutkan nomor 19. Pernyataan yang salah mengenai tumbuhan C3 dan C4. Yang pertama, tanaman C3 itu CO2 ini difiksasi di mesofil seperti tadi ya, nomor 18 benar. Tanaman C4 seperti tadi tebu itu diikat di mesofil sekaligus di seludang
pembuluh. Jadi kita lihat ya gambarnya tadi. Nah ini sahabat cerdas, tanaman C3 itu pengikatannya di mesofil, sementara C4 mesofil dan seludang pembuluh. Jadi pernyataan ini benar. Kemudian yang kedua, penerima CO2 pada tumbuhan C3 adalah RUBB, sedangkan C4 RUBB, PEP, dan RUBB. Kita lihat gambarnya. Nah ini sahabat cerdas ya. Jadi pada tanaman C3, CO2 ini diikat oleh ribulosa bifosfat. Sementara tanaman C4 yang ikat ada fosfoenol virufat, kemudian juga ada ribulosa bifosfat. Jadi ini juga benar. Kemudian yang ketiga, yang C, produk pertama pada C3 adalah gliseral 3-fosfat. Nah ini namanya fosfogliseral asid atau 3-fosfogliserat. Benar. Kemudian pada tanaman C4 adalah hasil fiksasinya adalah asam oksaloasetat. Jadi ini benar. Oke, kita lihat yang D. Pada tumbuhan C3 lebih banyak terjadi fotorespirasi dibandingkan pada tumbuhan C4. Nah, jadi gini ya sahabat cerdas. Fotorespirasi berarti dia mengambil oksigen pada saat siang hari. Jadi siang hari itu juga selain dia melakukan fotosintesis, juga melakukan respirasi, itu sebagai fotorespirasi. Nah biasanya memang tanaman C3 itu lebih banyak mengambil oksigen dibanding dengan tanaman C4 pada waktu siang hari. Berarti pernyataan ini benar juga. Selanjutnya pada jawaban E. Yang E, fiksasi CO2 pada tumbuhan C3 lebih efisien dibandingkan pada tumbuhan C4. Nah, jadi tumbuhan C3 dibanding dengan C4 ini lebih efisien pada tanaman C4. Nah, ini kurang efisien. Nah, ini yang salah ini berarti ya. Kenapa bisa terjadi? Karena tanaman C4 ini walaupun kadar CO2-nya rendah, ya 1-2 ppm itu bisa terjadi. Sementara tanaman C3 itu harus memiliki kadar CO2 yang tinggi untuk diikat. Harus lebih dari sekitar 50 ppm. Kalau ini 1-2 ppm sudah bisa mengikat. Sehingga tanaman C4 itu lebih efisien ya. Berarti jawabannya nomor 19 adalah E, sahabat cerdas ya. Oke, yang terakhir nomor 20. Pada tumbuhan CAM, CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis masuk ke dalam tumbuhan pada apa? Nah, sahabat cerdas, krasulase acid metabolism, contohnya tanaman kaktus yang tahan kering, pada saat siang hari itu stomatanya menutup. Kenapa? Karena untuk mengurangi transpirasi atau untuk mengurangi penguapan. Jadi biar penguapannya nggak banyak. Nah sehingga pada saat siang hari stomata menutup, dia tidak mengambil CO2. Padahal CO2 itu digunakan untuk fotosintesis. Nah CO2 yang digunakan pada saat fotosintesis itu diambil pada saat malam hari. Berarti harus malam ya, yang siang coret gitu. Setelah malam hari diambil CO2, kemudian siang hari digunakan untuk membentuk glukosa. Begitu ya. Untuk proses pengambilan CO2 tentunya melalui mulut daun atau stomata, yaitu adalah C. Demikian sahabat cerdas pembahasan bab metabolisme SBMPTN. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.